Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya aksi yang saya di modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat Suningelab MAK. Dan saya adalah Vivin Findiani. Kali ini tujuannya adalah CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Bagaimana nih, Muning? Tadi saya kan sudah masuk supervisi Buning ya. Bagaimana sekarang perasaan Buning nih setelah saya masuk kelas? Sekarang udah lega Bu, udah plong. Tadi sih deg-degan, soalnya kan menduga-duga nih gimana nih saya bisa apa enggak untuk disupervisi sama ibu, tapi ternyata sekarang udah lega karena memang kan sudah berjalan lancar, sudah selesai gitu. Jadi ya alhamdulillah puas. Tadi saya melihat nih dalam pelaksanaan pembelajarannya sepertinya ada sedikit hambatan nih. Kayaknya tadi Buning rasanya agak canggung ya. Gitu. Ya karena tidak terbiasa kan di supervisi, ya bukan hal yang biasa gitu untuk di supervisi, jadinya ya agak canggung tuh karena memang tidak terbiasa aja. Tapi kan kesini setelah ada jeda beberapa saat baru saya bisa mengendalikan diri untuk oh iya ini di supervisi biasa-biasa aja, semuanya juga oke gitu dan bisa berlanjut gitu. Tadi yang Buning rasa canggung. Terus saya melihat juga tadi ada anak yang kayaknya sepertinya tidur gitu. Apa Buning tidak merespon? Terus saya tidak mengumpat balik ke anak, tidak dibangunkan gitu. Untuk anak yang itu Bu, memang saya dalam posisi yang serba salah ya, karena memang dari latar belakang siswa tersebut memang dia itu bekerja sampai pagi, dia tuh mencari tambahan untuk bisa membantu orang tuanya. Jadi saya memang memberikan agak longgar kepada anak tersebut dan teman-temannya juga sudah memahami kalau beliau itu memang sudah ya, datang ke sekolah pun itu menurut saya sudah hal yang alhamdulillah gitu, karena memang dengan posisi yang dia semalaman harus bekerja dan tidur itu sekitar paling lama itu 2 jam. Jadi saya memahaminya dengan kondisi yang dia kurang tidur. Jadi kalaupun memang dia datang tidur, teman-temannya pun sudah memahami kondisi tersebut. Oke. Tadi saya melihat tuh Buning pelajaran apa ya mapelnya? Saya itu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu belajarnya tentang apa aja tuh ya, kalau saya boleh tahu? Yang pertama itu memahami tentang aktivitas tetap ya Bu ya. Aktivitas tetap itu anak-anak harus bisa menyebutkan klasifikasi yang termasuk ke dalam aktivitas tetap itu apa saja, kemudian kategorinya seperti apa. Setelah aktivitas tetap kategori baru untuk perolehan aktivitas tetap tersebut, apakah dengan membeli secara cash atau secara tunai atau secara tukar tambah. Nah baru setelah itu penjurnalan, dan sesudah di jurnal baru posting ke buku besar seperti yang tadi dipelajari adalah untuk posting buku besarnya baru nanti dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Terus tadi saya melihat juga nih dalam pelaksanaannya dan implementasinya. Tadi Buning saya melihat itu metodenya agak anak-anak satu ada yang excited ya kelompok satu, ada lagi anak yang kelompok yang lain sementara malah bingungnya kenapa tuh Buning tuh ya, anak sampai tidak mereka mengerjakan, tapi pada saat pelaporan mungkin ya pelaporan untuk penggunaan tadi Buning menggunakan metode apa itu ya? Portofolio Bu, jadi anak itu dibeli praktek langsung. Saya memberikan kasus kepada mereka untuk satu kegiatan dan langsung dikerjakan bagaimana cara membuat buku besar dari transaksi tersebut.
kalau boleh tahu ya, ini permasalahan tadi itu kan tadi yang tadi saya bilang anak masih yang satu kelompok excited ya, atau buat kelompok saya perhatikan anak ada sebagian yang tidak bisa. Nah, kira-kira menurut Bu Uning nih, Bu Uning apa yang akan Bu Uning lakukan kalau anak yang tidak bisa ini? Sebetulnya dalam kondisi yang kompleks, kelas tersebut kompleks ya Bu ya. Jadi saya mempersilahkan siswa untuk memilih sendiri rekannya untuk membuat kelompok. Nah, karena memang ternyata dari pelaksanaannya ternyata dari kelompok tersebut yang pintar-pintar, kemudian yang sedang-sedang, yang kurang juga kurang. Itu adalah sesuatu karena memang awalnya saya mempersilahkan anak-anak untuk memilih sendiri. Nah, ketika tadi terlihat oh ya yang kelompok yang satunya itu kurang, nanti akan saya pecah. Kelompok yang A itu akan saya pecah menjadi ketua kelompok karena memang di satu kelompok tersebut adalah siswa-siswa yang unggul gitu. Jadi langkah selanjutnya ke depan saya akan menjadikan kelompok A ini menjadi anggotanya akan menjadi ketua kelompok. Jadi dipecah kembali karena memang tidak efektif dengan mereka memilih kelompok sendiri. Lalu yang tadi yang saya perhatikan yang tadi belum kamu mengajar ya, langkah kedepannya apa tuh, peluang apa yang akan solusinya supaya tidak canggung lagi nih di mengajarnya? Mudah-mudahan dengan persiapan ya Bu ya, dengan persiapan saya untuk menghadapi kalau saya di supervisi ibu ini kan sudah pengalaman, jadi saya sudah memahami apa sih yang harus disiapkan selain penguasaan materi. Berarti saya juga harus mempersiapkan siswa, bagaimana pengelompokannya, kemudian bagaimana anak juga bisa memahami bahwa saya sedang disupervisi. Jadi antara saya tidak canggung karena dengan kesiapan, siswa juga memahami bahwa walaupun sedang disupervisi harus tetap berjalan pembelajaran itu. Mungkin begitu. Iya. Oke. Jadi sudah ya ada cara Bu Uning melakukan supaya tidak canggung. Dan cara apa itu pakai persiapan, pengelompokan siswa, kemudian memberikan pemahaman juga kepada siswa bahwa pembelajaran itu harus tetap berlangsung walaupun dalam keadaan yang saya pribadi sedang disupervisi. Dari beberapa yang tadi Bu Uning sebutkan, skala prioritasnya dari nomor 1 sampai 10, adakah dari persiapan, pengelompokan, atau memang mesti semua tahapan ini mesti ada? Prioritas mungkin yang kedua Bu, pengelompokan siswa ya, karena memang ternyata tadi ada anak yang betul-betul di kelompok yang ketiga itu nggak bisa gitu. Berarti prioritas saya adalah nanti ke depan siswa diacak kembali sama saya supaya siswa itu bisa kayak sistem asisten lah. Jadi yang bisa ini akan menyalurkan ilmunya kepada teman-teman yang kurang gitu. Karena yang kelompok 3 ini kurang, kelompok yang pertama ini unggul gitu. Ya, kelompokan anak ya dengan siswa. Tadi yang saya sudah lihat di RPT Bu Uning ya, kalau saya perhatikan itu Bu Uning sudah ada kesiapan untuk belajar ya sebagai murid. Artinya begini, Bu Uning sudah mengenal gaya anak tersebut seperti apa belajarnya. Misalnya, adakah di siswa itu yang nanti akan dikelompokkan itu, Bu Uning seperti ini sudah melakukan ini ya, anak itu termasuk yang visual kah gaya belajarnya, atau ada audio, atau yang ketiga kinestetik, ya kan ya. Nah, dari ketiga gaya belajar ini kan nanti sama Bu Uning sudah dikelompokkan berarti ya. Nah, nanti berarti tadi yang tadi Ibu Uning sudah sebutkan ada anak yang seperti ini, visual, audio, dan kinestetik, dan juga tadi Bu Uning menyebutkan dicampur ada anak yang pintar ya, sama campur sama anak yang kurang, yang sedang mix ya. Dari berdasarkan juga ini juga ya gaya belajar mereka ya. Oke.
dari yang ini tadi saya melihat ininya buku kasnya ya, buku kas atau buku apa? Buku besar. Buku besar. Buku besar ini kalau mereka sudah mengerjakan, hasil akhirnya apa ini? Hasil akhirnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan. Karena memang tidak cukup hanya di buku besar aja, karena memang kan materi kami adalah sebetulnya laporan keuangan. Tapi tahapan-tahapannya memang harus melalui buku besar. Jadi kan tadi ada anak yang nggak bisa, di sana ada anak yang tidur. Mereka kan kalau misalnya tidur, laporan keuangannya berarti kurang komplit ya. Nah sekarang selain tadi ada anak persiapan, ada cara lain nggak? Rencana lain nggak? Rencananya Supaya anak ini yang tidur ini bisa menyelesaikan laporan keuangannya dari tahap 1 sampai tahap 10 misalnya ya. Itu komplit semuanya. saya akan buatkan modul khusus untuk anak tersebut. Soalnya kan anak tersebut memang perlu perlakuan khusus menurut saya, karena memang dengan kondisi ekonomi beliau. Oke. Berarti kalau yang sudah bisa kita beri katakan pengayaan ya, mereka sudah bisa ya. Nah itu ada yang anak siswa yang belum bisa itu akan rencananya ini membuatkan modul khusus sebagai perlakuannya ya. Nah kira-kira nih dari modul khusus ini Bu Ning ini sesuai gini, kapan nih kira-kira komitmen ini kapan Bu Ning akan melakukan membuat modul khususnya untuk anak-anak tersebut? Setiap materi ya kan diawali dengan materi yang pertama itu kan penjurnalan. Nah, ketika saya menyiapkan materi tentang jurnal, karena saya sudah mengetahui kondisi anak tersebut, saya juga sekalian membuatkan modul untuk anak tersebut. Ketika saya mempersiapkan bahan aja, berarti saya juga mempersiapkan modul untuk anak tersebut. Berarti ini modul ini dikhususkan untuk anak yang bagi yang kurang, bagi yang untuk laporan keuangannya kurang bisa, komplit, tidak bisa mengikuti. Oke, berarti setiap minggu atau setiap Bu Ning masuk? Setiap perubahan materi. Setiap perubahan materi. Oke. Kalau begitu dari tindak lanjut ini ya, mudah-mudahan komitmen Ibu berarti untuk anak yang tidak bisa menyusun laporan keuangan baru berarti mesti modul khusus ya. Mudah-mudahan Bu Ning bisa menjalankannya ya dengan komitmennya ya. Kita mudah-mudahan setiap materi yang akan masuk perubahan ini akan tetap menjalankannya. Ya kalau begitu pertemuan kita nih mudah-mudahan akan tercapai dan bisa ada umpan balik dari anak itu ya. Terima kasih ya Bu Ning ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan coaching supervisi akademik yang telah saya buat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.